bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Tolong. Rizka, mana lihat cincinnya? Nah, coba kamera, lihat kamera cincinnya. Rizka, malam ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Oke? Baik Ustadz. Baik, besok pagi lihat apakah cincin ini tetap segini apa enggak. Iya tetap Ustadz. Kenapa tetap segitu? Iya karena nggak disedekahin. Karena tidak disedekahin, maka cincin ini tidak pernah bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada netizen kita yang masih bertanya, itu jampe-jampe Yusuf Mansur itu masih mempan nggak? Maksudnya jampe-jampe kurafat, cerita-cerita kurafat dan doa-doanya. Dia kan pandai itu cerita tuh, itu masih mempan nggak? Saya menjawabnya enggak. Sebenarnya dulu tuh juga enggak ada sebenarnya ceritanya itu. Cuma orang percaya, itu aja masalahnya nih. Dulu misalnya nih, kalau datang ke suatu daerah, ada pengajian, Yusuf Mansur berorasi. Ujung-ujungnya nanti bagaimana meraup duit. Nah orang-orang yang dia todong itu kadang-kadang ada rasa nggak enak. Pakai orang kita kan rasa nggak enakan. Nah rasa tidak enakan ini dieksplor atau dikejar oleh Yusuf Mansur sehebat-hebatnya, sehingga kan ada itu bapak-bapak yang konon katanya itu bupati mampu tuh membuka cincinnya. Ibu-ibu itu mempelorotin gelangnya gitu. Mungkin dari tempat lain kalungnya. Maka jadilah Yusuf Mansur seorang yang sangat hebat di dalam perburuannya dengan tidak menimbulkan masalah. Orang menganggapnya sebagai tokoh suci. Kan gitu kan. Ulama ini, tokoh agama ini. Padahal sebenarnya saat itu dia hanya sedang memainkan peran. Tujuan utamanya adalah bagaimana meraup duit. Bukan hanya 1-2 tempat yang dia lakukan. Bukan hanya duit yang dia kejar. Apa aja gitu. Ada tanah gitu kan. Ada sepeda motor. Ada mobil, ya mobil gitu. Nanti rumah ya rumah. Kalau ada anak perempuan gimana? Atau perempuan, sikat juga mungkin. Apa aja gitu. Pokoknya dia datang seperti monster, mengambil duit. Cerita-cerita dia rekayasa gitu. Seolah-olah itu seperti cerita Islam. Misalnya nih, dia bercerita bagaimana tongkat Musa gitu. Ketika jalan balik sudah nggak mungkin, di depan laut, Musa tawakal aja. Tawakal aja deh, dia lempar tuh tongkat. Maka lautan terbelah, kata Yusuf Mansur. Tapi terjemahannya dia robah. Duit kagak ada nih, kerjaan gak ada. Waduh, di ATM ada sejuta-sejutanya nih, kagak ada yang lain. Udah, sedekahin sejutanya. Tawakal kepada Allah, kata Yusuf Mansur. Orang seperti terbius nih dengan cerita mantra ini. Sedekahin, nanti dia carilah tokoh-tokoh fiktif gitu. Ada yang sedekahin 1 miliar ke Yusuf Mansur. Padahal dulu tuh ngontrak aja bisa diusir. Kenapa? Karena dia berani sedekah. Begitu dia sedekah, dia dapat tambang batu bara. Itu kan di mana? Itu nggak bisa ditelusuri. Tapi ini kita namakan nih jampe-jampe gitu. Cerita-cerita kurafat kalau dalam bahasa agamanya. Atau cerita-cerita mungkar untuk tujuan kejahatan. Ya. Sekarang tuh nggak laku lagi.
nggak laku. Kenapa? Karena pohon besarnya sekarang juga sedang ditebangin oleh masyarakat. Siapa pohon besarnya? Yaitu mesin produksi cerita bohong yang dibuat oleh para Habib. Habib kan cerita bohong itu, mayoritas. Bahkan Habib yang kita kenal yang seperti lurus gitu, ternyata tetap aja dia menjual cerita-cerita bohong itu untuk mendapatkan uang. Kalau dalam bahasa orang Betawi kan mendawir gitu. Dawir aja kerjaannya nih. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin ngerampok ya. Mungkin cocoknya untuk Isu Mansur gitu. Jadi itu sekarang sudah nggak laku. Ya kan? Maka dikejar itu oleh masyarakat sekarang ini. Ulama-ulama perbumi ingin mencegah itu gitu. Oh, cerita bohong disikat. Gitu. Cerita bohongnya ternyata ya kalau kelompok ini tidak hanya dalam soal perduitan, tetapi juga dalam upaya mengklaim siapa yang berjuang di Indonesia itu dari zuriat Nabi, dari Habib. Gitu. Ternyata bohong semua. Itu Anhar Gonggong sampai geleng-geleng kepala itu bohong. Karena dia sejarawan, dia tahu. Ada mengatakan ini kemerdekaan ini atas perintah Habib. Habib Kuitang. Mana kata Anhar, bohong itu. Ya kan? Cerita tentang Palestina, dia paling keras ini. Tapi nggak datang ke sana. Di sini tujuannya ya bagaimana mendorong masyarakat tabaruat, ya kan, sumbangan gitu. Nah, Isu Mansur bersandar kepada cerita ini selama ini. Jadi kalau Habib ini bercerita bagaimana di dalam kubur didatangkan tahfiz, sehingga orang nanti di Yaumil Mahsyar sudah hafal Al-Quran semua kalau ada orang meninggal. Itu kan cerita omong kosong. Nah, Isu Mansur cerita juga omong kosong. Satu ikuti buku-bukunya nih, apa ini ceritanya nih. Ternyata semua itu ya nggak bisa ditelusuri kebenarannya. Cerita-cerita omong kosong, kalau cerita benaran dia takut. Gitu. Kenapa dia takut? Kalau ditelusuri, ternyata orang cerita bohongnya itu juga, tokoh-tokohnya itu juga ditelusuri. Biasanya ya omong kosong aja. Omong kosong. Karena itu sekarang masyarakat sudah nggak takut. Misalnya nih, aneh doain antum. Ya kan? Biar duitnya habis. Ya, orang nggak takut loh, doa aja. Doa juga nggak didengar Allah. Di berat bahasa agama, doanya sudah nggak mustajab. Gitu. Mungkin doa itu mardud. Kenapa? Karena kalimat-kalimat doa itu kalimat mungkar. Mungkar di sisi akidah. Gitu. Dia sedekahin aja, tawakal. Tawakal artinya biar Allah yang bekerja. Emang Allah bekerja untuk itu? Iya kan? Enggak. Ternyata yang dia kemas cerita-cerita sedekah, omong kosong ternyata. Penipuan. Itu seperti cerita nih Pak Haji ya, itu Pak Joko. Yang diceritakan oleh Darso itu, Pak Darso. Itu orang dari kayanya mantap, berkenalan sama Isu Mansur jadi miskin, jadi petani dibikinnya. Dia dorong orang berinvestasi. Wah, ini untuk wisata hati, apa Darul Quran, atau apalah namanya. Kasih orang dipinjamkan mobil, dikasih duit. Gitu. Setelah berkembang orang meminta modalnya aja dia nggak mau kembaliin. Bertahun-tahun memintanya. Oh, banyak cerita Isu Mansur nih. Orang-orang yang sudah sadar, oh hebat sekali. Tapi juga banyak masyarakat yang sudah sadar tapi nggak mau membuka cerita-ceritanya dengan Isu Mansur. Banyak sekali. Kita ketemu misalnya dengan teman di kereta misalnya. Cerita-cerita, oh rupanya dia pernah dulu menyerahkan mobil Mercy ke Isu Mansur. Lu mau nggak kita kasih interview dikit? Janganlah, jangan start. Kenapa? Udahlah, Neng nggak mau lagi membuka luka lama. Nah, begitu tuh banyak itu. Ada sekarang yang dia udah ngajinya udah lanjut. Dia udah pakai jenggot kadang-kadang tuh. Dia nggak mau lagi gitu. Karena dulu tuh ada girah beragama. Ah, ini bertemu dengan Isu Mansur, ya hancur semua orang.
Hancur orang. Karena itu kalau dia cerita-cerita agama, ya itu omong kosong, nggak akan didengar Allah. Doa dia nggak mustajab, mau baca Yasinan tiap malam Jumat, mau baca Al-Waqiah, katanya ini surat kaya gitu. Coba aja baca. Kalau kaya, ini surat Al-Mulk, ini surat Ar-Rahman, ya kan? Ini surat Al-Kahfi. Wah, ini surat-surat ajaib. Itu ceritanya cerita omong kosong. Pada ayat Al-Quran dari yang tersusun sekarang ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Itu kan semua wahyu yang punya keistimewaan-keistimewaan gitu. Nah, Yusuf Mansur ini menjual cerita untuk kaya. Cerita ayat kaya gitu. Begitu diikuti, nggak bisa. Nggak bisa. Ini siapa yang baca Al-Waqiah tiap pagi. Wah, ini dia akan kaya. Itu mantra kan begitu. Nggak ada. Coba aja pengangguran baca tuh surah Al-Waqiah gitu. Kalau kasih Tuhan kaya. Itu datang ke Yusuf Mansur. Biarkan Allah bekerja. Kerja kemana? Nanti Allah akan transfer duit ke rekening kalian. Udah punya rekening belum? Belum. Nah, itu salahnya. Gitu. Anda aja tuh yang dia gugat-gugat itu. Ya kan? Sehingga itu kata seorang ulama, kalau bekerja berkenalan dengan Yusuf Mansur itu sebuah kerugian. Lalu ikut pengajiannya itu musibah. Lalu misalnya nih datang membawa sepeda motor gitu. Janji Yusuf Mansur pulangkan bawa mobil. Pulang dia akan jalan kaki gitu. Oh, itu rumus itu. Pulangkan jalan kaki. Pinjamkan mobil, nggak dikembaliin. Oh, itu udah idiomatik yang melekat pada Yusuf Mansur. Lalu bagaimana dengan warung stick and shake-nya itu kan katanya nggak didengar oleh Allah. Itu cerita masa lalu dan masyarakat yang percaya. Sehingga dia bisa menyerahkan uangnya atas nama sedekah atau atas nama ngancam gitu. Sehingga melahirkan investasi usaha yang bernama warung stick and shake. Nah, masyarakat yang sudah sadar biasanya akan melakukan perlawanan. Sekarang orang sudah percaya doanya nggak ada, omong kosong nggak akan didengar Allah. Lalu usahanya bagaimana? Orang juga nanti akan rame-rame meninggalkannya. Karena itu adalah perlawanan terhadap penipuan yang dilakukan Yusuf Mansur di mana-mana. Dan orang-orang yang menjerit, karyawannya nggak dibayar, itu iklan buruk buat dia. Habib dihajar dan dibentrok di mana-mana gitu. Wah, itu lebih menakutkan lagi bagi Yusuf Mansur. Mudah-mudahan kita ikuti terus dan kita harus punya keyakinan cerita Yusuf Mansur itu hanya omong kosong. Doanya ditolak oleh Allah. Tidak ada doanya yang diperkenankan. Kalaupun dia mendapatkan duit di luar pantauan masyarakat, itu karena masih banyak masyarakat yang percaya. Mudah-mudahan suara kita ini bergema kemana-mana, masuk ke relung-relung hati para pendengar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.